Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di abad ke-19, negara-negara Eropa sedang berkembang dengan pesat. Era ini disebut dengan Industrial Revolution atau revolusi industrial. Akan tetapi, di balik kemegahan kota-kota ini dan perkembangan yang sangat pesat tersebut, pakar ekonomi menyadari bahwa ada masalah dengan sistem kapitalisme. Sistem yang seharusnya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat justru memperluas penderitaan dan kemiskinan di kaum buruh. Solusinya, sosialisme. Dengan kapitalisme, sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Sosialisme merupakan kritik kepada kapitalisme. Salah satu kritik sosialisme kepada kapitalisme adalah sistem tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dikarenakan kritik yang tajam ini, sosialisme identik dengan istilah sayap kiri karena ingin mengubah sistem kapitalisme. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapat pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk membuka lapangan pekerjaan, dan dia juga menyatakan untuk setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka dan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Effendi, sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana secara merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Sistem ekonomi sosialis dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh negara. Sistem ekonomi ini biasanya disebut juga sebagai sistem yang terpusat karena segala sesuatu yang dilakukan harus diurus oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Adapun analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional ada tiga. Yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Dan yang terakhir, cara pandang Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. A. Pilar sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas tiga pilar. Yang pertama, mewujudkan kebersamaan atau equality secara real. Yang kedua, menghapus segala kepemilikan individu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. B. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. John Maynard Keynes, tahun 1886 sampai 1946. Beliau adalah orang terhebat yang mengubah dunia makroekonomi modern. Bentuk ekonomi dan politik kapitalisme modern dikembangkan oleh konsepsi Keynesian. Selanjutnya, ia juga mengkritik para ekonom dan dengan santainya mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika kita terlalu abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi fiskal dan ekonomi moneter yang digunakan di berbagai negara saat ini. C. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam adalah agama yang berada di tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya, ada beberapa paham sosialisme yang memiliki titik temu dan kesepahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, sehingga Islam sangat ditunjung tinggi oleh semua masyarakat. Namun demikian, kepemilikan pribadi juga merupakan hal yang tak ditolak oleh Islam. Seorang Muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi, bahkan hak untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa seorang muslim berhak untuk mendapatkan harta atau perlindungan yang bersifat bendawi. Dengan demikian, ada sisi sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam, tetapi ada juga sisi sosialisme yang mungkin berjauhan dengan konsep Islam. Islam datang di tengah-tengah,
dan Islam menghargai prinsip kebersamaan dan individual.